Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur jika di pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memulaikan aktivitas kita, mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur jika di pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh kuat, kami boleh sehat. Engkau boleh mengizinkan kami boleh bernafas di muka bumi ini Bapa. Kami percaya bahwa Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami, Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini tema firman Tuhan kita adalah iman yang menyembuhkan. Sekali lagi tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah iman yang menyembuhkan. Ayat pokok kita terambil dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai 36, tetapi ada beberapa ayat yang akan saya bacakan, yaitu Markus pasal 5 ayat 22, 23, 25 sampai ayat 27 yang berbunyi demikian. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya selamat dan tetap hidup." Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang kali diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Puji Tuhan. Terkadang Tuhan membiarkan kita berada dalam situasi yang membuat kita nyaris kehilangan harapan atau putus asa. Tetapi ternyata Tuhan mau menyatakan bahwa Dia ada dan berkuasa. Lamanya waktu menunggu hasil perjuangan, besarnya pengorbanan untuk mendapatkan yang diinginkan seringkali tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Namun iman kepada Allah yang berkuasa dan keyakinan bahwa Ia sanggup mengatasi segala persoalan dan membuat kita melihat bahwa Dia berkuasa seturut dengan kehendak dan rencananya. Dalam perikop Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 36 ini terdapat dua peristiwa mujizat yang luar biasa, yaitu Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dan yang kedua kebangkitan putri Yairus yang sudah meninggal. Dalam catatan Injil Markus tersebut, dua peristiwa itu terjadi dalam suatu rangkaian yang berurutan. Sebagai seorang pemimpin rumah ibadah, Yairus merendahkan diri dan tersungkur memohon kepada Yesus agar putrinya satu-satunya disembuhkan. Nampaklah hal itu membuat Yesus akhirnya tergerak untuk memenuhi permintaan Yairus. Pagi hari ini kita akan belajar dua hal dari bacaan kita, yaitu yang pertama, percayalah kepada Tuhan dalam kesulitan. Markus pasal 5 ayat 28 sampai 29, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ketika dalam perjalanan ke rumah Yairus, Yesus harus berhenti karena dia sadar ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Di ayat yang ke-30. Akhirnya ada seorang perempuan yang tersungkur lalu mengakui apa yang dia lakukan dan dia alami setelah menjamah jubah Yesus. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu sembuh, dan di situ imannya diapresiasi oleh Tuhan, oleh Yesus. Perjuangan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan harus tetap dilakukan sekalipun sulit dan seolah tiada guna dan tidak ada hasilnya. Namun kita tidak bisa menduga waktu dan cara Tuhan untuk menunjukkan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, iman dan keyakinan kita harus tetap teguh ketika menghadapi berbagai masalah dan tidak menyerah semeskipun tidak mudah. Resiko sikap kita terhadap kesulitan dan penderitaan kehidupan kita menentukan seberapa iman kita kepada Yesus, kepada Tuhan, dan kesetiaan kita untuk tunduk kepada kehendak-Nya. Sebagai pengikut Kristus, orang-orang yang ditebus oleh Kristus, kita dipilih Allah dan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kita tidak boleh menyerah, sebaliknya kita harus terus menghadapi dan menyatakan kebenaran firman Tuhan meski itu tidak mudah. Jangan sampai kesulitan dan penderitaan kehidupan kita membuat kita menjadi kecewa, sakit hati, frustasi, lalu membuat kita kehilangan iman kita kepada Tuhan. Hal yang kedua yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini adalah jangan takut, percaya saja. Di dalam ayat yang ke-35 dan 36, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Dari kisah kepala rumah ibadah ini mengajarkan kita tentang pentingnya percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Ketika anaknya sakit parah dan hampir mati, Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkannya. Namun, ketika Tuhan Yesus masih berbicara, datanglah orang yang mengatakan bahwa anaknya sudah mati. Tetapi apakah Tuhan menghiraukan perkataan orang itu? Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, dan dia tetap berkata kepada kepala rumah ibadah itu, "Jangan takut, percaya saja." Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa percaya kepadanya adalah kunci untuk menghadapi kesulitan dan ketidakpastian. Percaya pada Tuhan bukan berarti kita tidak akan menghadapi kesulitan, tetapi berarti kita mau mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kehidupan kita. Percaya pada Tuhan berarti kita memiliki kuasa dan otoritas atas segala sesuatu, dan bahwa Dia dapat melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi-situasi yang tidak pasti dan yang sulit.
Kita mungkin menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam hubungan dengan orang lain. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki harapan dan keyakinan bahwa Tuhan Yesus dapat membantu kita dalam situasi apapun. Percaya kepada Tuhan dan tunduk kepada kehendak-Nya adalah kekuatan orang percaya. Sekali lagi, percaya kepada Tuhan dan tunduk kepada kehendak Allah adalah kekuatan kita sebagai orang percaya. Itu adalah anugerah Tuhan karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi, sebagai setiap kita yang sedang menghadapi atau mengalami situasi yang teramat sulit, yang paling utama diingat adalah Tuhan itu masih ada. Dia tetap hadir dan berkarya dalam kehidupan kita di tengah segala persoalan. Oleh sebab itu, teruslah berdoa, minta kekuatan dan pertolongan Tuhan agar tetap percaya dan memahami apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Ingat, ada Roh Kudus yang memampukan kita mewujudkannya. Tetaplah percaya dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami diajarkan untuk mempercayai Engkau meskipun dalam keadaan sulit, dan kami tetap percaya kepada Tuhan. Di situ Tuhan Engkau akan bekerja dan menunjukkan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan di sepanjang hari ini. Kami hanya mengandalkan, kami hanya percaya kepada Tuhan bahwa Engkau lah satu-satunya Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulaikan aktivitas kami di pagi hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami Bapa, sehingga dari pagi, siang, sore maupun malam Tuhan, kami selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.